Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Kemudian seperti biasa juga teman-teman, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan finansial, mari kita juga berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, ini ada kita akan jalan-jalan hari ini ke sebuah akun Twitter dari yang bernama P-Exchange. Ini kita melihat bahwa ada beberapa informasi menarik yang disampaikan oleh P-Exchange ini dengan follower sekitar 62.000 follower teman-teman. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, dunia kripto telah menjadi pusat perhatian dan inovasi terus memainkan peran kunci di dalam membentuk ekosistem ini teman-teman. Salah satu proyek yang menarik perhatian ini adalah P-Network yang baru-baru ini diumumkan. Kalau kita melihat ada pemberitahuan, ada serangkaian pembaharuan signifikan teman-teman. Jadi artikel ini akan membahas secara mendalam perkembangan terbaru di P-Network, kemudian fokus pada integrasi P-Exchange di Block Explorer, kemudian juga penggabungan Anchor di Stellar Ledger, kemudian efek rantai pada Stellar, dan juga transaksi cross-chain yang revolusioner teman-teman. Kalau kita lihat di postingan P-Exchange ini, P-Exchange adalah sebuah platform perdagangan terdepan di jaringan P. Ini telah mengambil langkah besar dengan diintegrasikannya platform ini ke dalam Block Explorer teman-teman. Jadi integrasi ini akan membuka peluang baru bagi para pionir untuk memperluas jangkauan aktivitas perdagangan kripto mereka. Jadi keputusan ini menunjukkan komitmen P-Network untuk terus berinovasi dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin di dalam industri blockchain teman-teman. Namun kalau kita lihat informasinya di sini teman-teman, semua ini telah di-approve oleh core team, oleh P-Blockchain, namun menunggu peluncuran roadmap versi 2 agar bisa segera di launching teman-teman. Artinya informasi ini hanya informasi internal, namun belum di launching secara terbuka untuk publik dan menunggu peluncuran roadmap versi 2 teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang Anchor teman-teman, ini langkah progresif progresif lainnya yang patut dicatat adalah penggabungan jaringan blockchain P pada Stellar Ledger teman-teman. Jadi kalau kita melihat ini, peristiwa ini mengindikasikan persetujuan dan kesiapan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Penggabungan ini akan menciptakan pondasi yang lebih kokoh untuk ekosistem P-Network dan juga Stellar, dan akan menghadirkan keberlanjutan dan stabilitas yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan teman-teman. Ada sebuah pernyataan menarik dari salah seorang subscriber di komentar video kemarin. Dia juga mempertanyakan apakah P-Network ini adalah layer 2 dari Stellar. Kita juga tidak tahu teman-teman. Cuma yang memang agak unik kalau kita lihat bahwa seolah-olah Stellar ini adalah jaringan utama, kemudian P-Network adalah layer 2-nya. Tapi bisa juga Stellar ini hanya dipakai semacam sistemnya saja, tetapi P-Network berjalan sendiri teman-teman. Sama dengan Ripple, XRP itu juga awalnya juga memakai Stellar Consensus Protocol dengan Federated Byzantine Agreement, jadi sama dengan P-Network. Namun kita akan lihat ke depan, kalau saya meyakini bahwa antara Stellar dengan P ini adalah dua blockchain yang berbeda, namun akan terjadi kerjasama, kemudian hanya dipakai beberapa coding dari Stellar yang dipakai untuk sebagai pondasi bagi P-Network teman-teman. Namun cukup menarik juga pernyataan dari salah seorang subscriber itu, apakah P-Network ini adalah layer 2 yang ada di dalam jaringan Stellar teman-teman.
Namun kalau itu benar, itu adalah sebuah hal yang luar biasa karena satu-satunya blockchain atau satu-satunya developer yang masuk ke dalam institusi pemerintahan di Amerika Serikat itu hanyalah Stellar, teman-teman. Dari sekitar 22.000 jenis koin atau proyek blockchain, hanya Stellar yang masuk ke dalam sistem yang ada di pemerintahan Amerika Serikat, teman-teman. Itu sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Jadi perubahan signifikan juga terjadi dengan efek rantai yang ditetapkan pada jaringan Stellar. Jadi kalau kita melihat di sini, teman-teman, ini bukan hanya sekedar pembaharuan biasa, tetapi sebuah langkah maju dalam menciptakan ekosistem yang lebih efisien dan dapat diandalkan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat yang menarik di sini ada Stellar Cross Chain Transaction, teman-teman. Jadi penting untuk dicatat bahwa blockchain Pi ini dalam informasi ini telah menyetujui transaksi lintas blockchain pada jaringan Stellar. Dan ini akan menciptakan revolusi dalam cara pengguna untuk melakukan transaksi lintas blockchain dengan mudah dan memberikan fleksibilitas luar biasa, teman-teman. Dengan demikian akan membangun fondasi untuk masa depan kripto yang lebih terhubung dan dapat diakses. Jadi kalau kita melihat dalam rangkaian terbaru untuk Pi Network, ini telah menciptakan tonggak sejarah bagi industri kripto. Kemudian integrasi Pi Exchange, kemudian juga penggabungan Anchor, kemudian penggabungan blockchain lintas transaksi antar blockchain. Ini adalah bukti nyata bahwa komitmen Pi Network untuk memberikan layanan terbaik pada para penggunanya itu adalah sebuah realitas, teman-teman. Jadi masa depan cerah kita akan menantikan dengan peluncuran roadmap versi 2 yang sedang kita tunggu-tunggu. Diperkirakan di awal 2024 ini core team akan meluncurkan roadmap versi 2, teman-teman, dengan beberapa pembaharuan signifikan. Kita akan lihat, semoga informasi ini valid adanya, teman-teman. Namun kalau yang pasti adalah bahwa memang blockchain Pi sejak lama memakai Stellar Consensus Protocol, teman-teman. Namun kalau misalkan Pi Exchange di launching secara internal, itu menurut saya adalah sebuah hal yang luar biasa, teman-teman. Jadi walaupun Pi Network itu masih dalam tahapan mainnet tertutup, tetapi kalau memiliki Pi Exchange sendiri, memiliki market sendiri, itu menurut saya adalah sebuah hal yang spektakuler. Walaupun tidak open mainnet, tapi kalau ada Pi Exchange berarti koin Pi bisa ditukar dengan uang fiat, sama dengan kita memperdagangkan Pi misalkan di Binance atau Indodax atau market-market lain. Kalau misalkan Pi Network benar-benar memiliki Pi Exchange dan diintegrasikan kepada Block Explorer, ini adalah sebuah lompatan luar biasa di mana secara internal jaringan Pi Network atau ekosistem Pi Network memiliki market sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman, silakan berpendapat di video ini. Apakah teman-teman sepakat kalau Pi Network ini memiliki market pribadi sehingga tidak perlu open mainnet pun kita bisa jual beli koin Pi dengan menggunakan uang fiat, teman-teman? Kalau memang Pi Exchange ini benar-benar direalisasikan. Oke, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat klik petirnya dan jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.